kita dalam Allah yang diberikan untuk memperbaiki Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat kita haturkan kepada baginda kita sang kekasih Allah Rasulullah Muhammad SAW yang telah membuat kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara Maulid Nabi hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan, 4. Pembacaan salawat yang akan disampaikan oleh kelompok hadrat, 5. Ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Insyaallah Haji Harun Awad, 6. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Harun Awad, 7. Terakhir adalah Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita sama-sama untuk membuka acara hari ini dengan membaca qasidah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarkah Allah dan Rasul-Nya? Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka.
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buru, Bapak Insinyur Haji Harunawat. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru dan pegawai tata laksana, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Hingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus hari ini juga tepat sebagai hari santri. Anak-anakku sekalian, pelaksanaan Maulid yang dilaksanakan pada hari ini merupakan suatu program yang tidak pernah jalan selama kurang lebih 2 tahun akibat pandemi. Mudah-mudahan tahun ini dan seterusnya perayaan Maulid seperti ini lebih baik lagi daripada yang sekarang ini. Kenapa? Karena perayaan Maulid ini adalah tujuannya untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, di dalam keseharian kita, kalau kita menjauhi daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka semua tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang lebih jelasnya nanti ada Pak Ustadz yang akan lebih menjelaskan. Yang cuma saya harapkan dari anak-anakku sekalian, bahwa kegiatan seperti ini harus betul-betul diikuti dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti yang hari-hari yang terjadi di dalam lingkungan sekolah ini. Akibat tidak memperhatikan hal-hal yang kurang bagus, maka terjadilah suatu perselisihan dari antara siswa dengan guru dan lain sebagainya. Oleh itu saya harapkan kepada anak-anak semua bahwa mari kita memperhatikan hal-hal yang baik dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, karena hal-hal yang tidak baik itulah yang akan menjerumuskan kita di neraka nanti. Anak-anakku sekalian, barangkali itu beberapa hal yang saya sampaikan. Yang lebih jelasnya nanti disampaikan oleh Pak Ustadz, bagaimana tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang jelasnya pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi dan kita sebagai peserta didik yang baik, yang bisa menjatuhi daripada nabinya. Barangkali itu selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada SMP Negeri 11 Guru saya buka dengan resmi. Selanjutnya setelah mengakhiri sambutan saya, barangkali di tempat ini saya mengundang Pak Ustadz untuk memberikan tausiah sekaligus doa pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, acara keempat adalah saja dibawa oleh kelompok pelajar SMPN 11 Musik kepada para pemain Adra dipersilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma'rifu limutabima makarim. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika nasyahidin wa syakirin amma ba'd. Bapak para saudara yang kami hormati, beliau saudara saya, sahabat saya, ibu-ibu yang sangat saya cintai, ada ibu bahasa Inggris, sampai adik-adik ini tidak bisa belajar bahasa Inggris seperti ibu yang cantik setelah ini. Sama yang bisa bahasa Inggris coba. Ada yang bisa bahasa Inggris mahir? Nanti ada mau dibangun jembatan untuk kapal pariwisata yang langsung dari luar negeri, yang sekali itu orang wisatawan dari luar negeri itu ratusan orang. Sekarang di Selatan sudah, ya. Jadi kalau kapal yang turun orang wisata di sini itu dong pakai bahasa Minangku. Lah kata tanya dong, di sini naik baik. Tidak, tapi harus pakai bahasa. Paling kurang tak tanya apa? Tahu dari mana bahasa Inggris apa? Dari mana? Where you from? Paling kurang tanya dari nama. What's your name? Kan gitu. Tapi harus perkenalkan diri dulu. My name is A. Sama. Sekarang kita mengingati Maulid. Who is Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapakah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita peringati hari kelahirannya di setiap bulan Rabiul Awal mulai dari tanggal 12 Rabiul Awal dan selanjutnya. Hari ini kita punya tema menumbuh kembangkan rasa cinta. Kalau bahasa Inggris kita apa? Nah, nah, tope. Begini kan? Sebenarnya saya sudah bikin tulisan, tapi Pak ada apa tulisan cuma mau dikasih. Sing bawa Pak? Bawa, kalau saya ada di rumah saya lupa karena buku. Siapa? Ada kurang lebih beberapa faktor yang menyebabkan kenapa sampai kita mesti cinta baginda Rasulullah SAW. Nanti akan dikasih di sana. Marilah kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, para tabi'in, syuhada dan sholihin. Bagaimana kalau kita mulai dengan salawat dulu? Coba semua berdiri. Semua berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam
mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah syururi. Anta syamsul anta nurul anta bisa wa anta bisa lagi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Duduk lagi. Oke, anak sekalian, siapa yang anak-anak yang tahu ayahnya Nabi Muhammad namanya siapa? Abdullah saja. Kalau Abdullah itu kemarin di Nyalu ada yang nama Abdullah. Kasih lengkap. Kalau orang Arab itu namanya lengkap. Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau Nabi Muhammad namanya siapa? Ya. Kapan Nabi Muhammad lahir? 12 Rabiul Awal tahun. Nah, kenapa sampai kelahiran Nabi itu disebut tahun gajah? Coba katakan. Sebut namanya dan jawab. Jawab. Karena sakit. Siapa yang bisa jawab? Harus jelas. Kenapa tahun Kenapa tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah? Saya tahu masuklah. Jadi selaku pengikut Nabi Muhammad kita harus tahu kenapa sampai lahir. Begitu beliau lahir, kalau dalam perhitungan Hijriah tahun 571 Masehi. Tapi kenapa tidak disebut dengan Hijriah, tapi disebut dengan tahun Gajah. Ciri-ciri kelahiran Nabi itu salah satu di antaranya adalah menjelang kelahiran Nabi ada pasukan dari tentara Abraha. mengendarai gajah. Mereka ingin untuk menyerang Ka'bah. Mereka ingin supaya Ka'bah itu dirobohkan. Semua pasukan pakai kendaraan gajah. Begitu mereka sudah berada di pinggir kota, kemudian baginda Rasulullah lahir. Yang menjadi penguasa di kota Mekah pada saat itu adalah Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panglima yang pemimpin para tentara gajah itu
datang dengan gagaknya. Kemudian ada utusan datang ketemu dengan kakeknya. Semua orang lari, tapi sang kakek bilang, saya tidak lari. Jangan kita lari. Semua masyarakat boleh menghindar. Lalu kaum yang ada di sekitar Makkah waktu itu tanya, kenapa kau tidak melindungi Ka'bah? Ka'bah ini adalah salah satu sarana ibadah. Apa kakaknya bilang? Oh, kalau kambing katong punya, unta katong punya, katong wajib lindungi. Tapi Ka'bah itu adalah punya Allah. Nanti Allah yang menjaganya. Begitu mereka menjelang masuk untuk menyerang Ka'bah di sekitar kota Makkah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentaranya yang bernama burung ababil. Burung ababil itu nanti di dalam Al-Qur'an dijelaskan di surat Al-Fil bintang. Siapa bisa hafal surat Al-Fil? Alam tara kaifa fa. Tapi kalau saya kasih keluar, hafal dengan bacanya dengan baik dan benar. Oh, angka. Siapa baca surat hafal surat Al-Fil dengan baik sesuai dengan tajwidnya. Ada. Masa anak-anak karang panaku bisa? Nama siapa? Ya, coba baca. Ao. Ya, Duduk. mari sama-sama kita dengar. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Masih surat Al-Fil. Siapa yang tahu terjemahannya? Terjemahannya. Di belakang. Di belakang. Jadi dalam Islam, perhatikan ini. Wah, jangan dulu pegang buku begitu. Ya, jadi orang kalau menuntut ilmu, supaya ilmu itu bisa masuk dari sini sampai ke hati, itu duduknya harus baik dan benar. Jangan duduk kalau lutut begini tidak boleh, apalagi yang sakit. Ya, ini surat Al-Fil, surat yang sangat bersejarah karena sebabun nuzulnya sama dengan seperti yang saya ceritakan tadi menjelang kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Jadi kalau orang bilang kenapa Indonesia bisa menang melawan penjajah dengan senjata yang super canggih, hanya cuma gunakan batu ruji, semua itu bisa terlaksana karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu ingat waktu saya masih kecil tahun 1976. Gimana ini? Guru di mana itu?
Desember tahun 76 usia saya sama dengan anak-anak ini itu tinggalkan kampung sama dengan keluarga. Ya. Jadi jangan anak-anak kira kata-kata hari ini yang berdiri di depan ini dapat sarjana itu senang-senang sih lewat perjuangan. Kamu sekarang ini sekolah sana itu ada HP. Tuh sedikit hal. Hati-hati. Sekarang ini di Namrea, ibu-ibu guru kalau perhatikan anak-anak kita, ini di Namrea sudah ada link ya, link prostitusi untuk anak-anak SMP SMA. Ya. Jadi ini harus, anak-anak sekalian hati-hati. Ini sudah mulai ada. Dan itu sangat menyedihkan. Dan mereka punya jaringan sangat rapi. Karena mau masuk di situ, begitu sudah tahu, cek kontak itu perempuan ada di mana, lalu di hotel mana, nanti transaksinya bayar berapa. Ini sudah mulai ada di kota Namrea. Kenapa? Ini saya sampaikan supaya maksud saya sekarang sakit bahwa hidup dan kehidupan kita untuk tahun-tahun ke depan ini sangat sulit. Yang sekolah saja sudah sulit mendapatkan pekerjaan. Coba perhatikan di kanan saja berapa banyak sarjana. Tapi kemudian lapangan kerja yang tersedia berapa banyak. Kemudian berapa orang yang bisa ditampung untuk melaksanakan pekerjaan dan bisa dibayar dengan baik. Makanya dari sekalian berjuang itu harus dengan sungguh-sungguh. Dan ini ditunjukkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada usia 6 bulan dikandung oleh ibunya yang bernama Aminah itu bapaknya sudah meninggal. Ya, bapak sudah meninggal, yatim. Nanti di usia 6 tahun ibunya juga meninggal. Lengkaplah sebagai Nabi sebagai yatim. Kemudian Nabi dibimbing oleh kakeknya selama 2 tahun sampai dengan umur 8 tahun. Mulai dari umur 8 tahun Nabi sudah mandiri. Karena diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Mulai angon sapi. Ya, biar kami. Biar paun kepada sapi. Karena pamannya juga Abu Thalib waktu itu orang yang tidak punya pekerjaan yang bagus. Makanya di usia anak sekalian ini sungguh sangat rugi. Itu ada cerita apa nih? Aduh. Nah, tadi kita bilang apa? Saya pernah mengajar di SMP waktu saya kuliah. Tahun 83 saya kuliah. Selesai 90. 83 itu di mana itu? Kalau 83 sudah kuliah belum? Masih SMA ya? Anto saja baru SMA. Kita sudah kuliah. Kita sekolah ini. Usia boleh tua, tapi semangat menuntut ilmu, semangat berdakwah itu tidak boleh luntur. Selalu saja dalam dunia keilmuan kita merasa kurang. Siapa di antara anak-anakku ini yang sudah baca buku 1 hari 1 buah buku? Belum. Ya? Tadi saya coba buka-buka di apa namanya? HP di Google ada tentang sejarah Nabi Muhammad. Mulai dengan mukjizat-mukjizatnya luar biasa mukjizat baginda Rasulullah. Lalu saya mau bilang kepada anak-anakku semua, saya ini tidak sekolah di sekolah agama, bukan pesantren. Hanya cuma di SD dulu tahun 73 itu. Gimana itu? Saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Bekal saya satu-satunya adalah Al-Quran. Baca Al-Quran. Anak-anakku ini semua kalau mau sukses, ayo berteman dengan Al-Quran. Setiap selesai sholat, baca Quran.
Insya Allah. Karena ada janji Allah di situ. Satu huruf saja kita baca dapat 10 kebaikan. Lalu satu lembar itu berapa huruf? Dan kita harus yakin dengan pendekatan Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi sukses. Yakin. Karena apa? Al-Quran itu milik Allah. Allah yang maha mulia, diantarkan oleh malaikat yang maha mulia, diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang termulia, kemudian diturunkan dalam bulan Ramadan. Bulan itu menjadi mulia. Allah mulia, malaikat Jibril mulia, baginda Rasulullah mulia, bulan turunnya Al-Quran itu mulia. Makanya siapa yang mau sukses dan supaya dia mulia di hadapan manusia dan hadapan Allah Subhanahu wa taala, selain belajar yang sungguh-sungguh harus diikuti dengan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sangat dekat dengan hati. Jadi kalau ada di antara kita tes betul hati ini betul-betul istiqomah dengan Allah tidak, istiqamah dengan kecintaan kita dengan baginda Rasulullah, siap di tes bacaan Al-Quran. Kalau ketemu Al-Quran subinci ke muka, itu bertanda keislaman dan keimanan kita masih diragu. Bisa paham ya? Karena hari ini kita bicara tentang apa nih? Sesuatu yang kita cintai, apa yang harus kita lakukan kepada yang kita cintai? Apa tuh? Menjaga. Apa lagi? Hah? Mencintai. Ya, menjaga. Lain apa lagi? Menyayangi. Apa lagi? Patuh. Jadi kalau katong ambil contoh kepada Nabi ini adalah yang pertama beliau itu jujur. Kalau kita mau sukses harus jujur. Yang minta kepeng balik dulu pada tamu balik usah. Ini perilaku yang tidak jujur. Ini untuk apa? Coba, siapa di antara kita yang tidak mencintai orang tuanya? Kenapa kita berada di sini? Kenapa kita pergi sekolah? Apakah kita sekolah hanya semata-mata karena untuk taat kepada perintah orang tua? Kalau sekolah hanya sekedar taat pada perintah orang tua, banyak di antara orang kita yang gagal. Tapi coba kita sekolah ini karena kita mencintai, jadi payah orang tua kita, insya Allah kita akan bersungguh-sungguh dan tidak pernah bolos. Kalau kita masuk di sini ada anak-anak sekolah di sini atas mereka pramuka. Dari sana, belum tulisan bersekiran di sini. Ya, misalnya tidak bisa kita bedakan mana anak di sini dengan anak pesantren. Nah itu. Kemudian yang berikut, supaya kita ini mau sukses, contoh Nabi pada saat tinggal dengan pamannya, beliau telah yang paling rajin di antara Nabi dengan punaan-punaan. Jadi harus rajin. Kalau ada 2 perempuan di rumah yang kerja itu buka puhara. Dia belum menyapu lagi. Dia belum cuci piring lagi. Harus rajin. Bangun sebelum orang tua kita bangun. Saya ingat dulu waktu di Ambon, saya bangunnya itu jam 4. Saya masak air, cuci piring, menyapu halaman. Sehingga begitu orang tua saya yang di pasar tinggal, mereka bangun, gonggung teh siap. Jadi harus yang pemalas-pemalas, nanti dia baru.
punya kemampuan intelektual, rasa percaya dirinya sangat kuat. Siapa di antara anak-anak sekalian ini bisa hafal kali-kali dari 1 sampai 10? Ada yang bisa? Coba. Kali-kali anak. Kali-kali apa? Kali-kali apa? Coba. Kali-kali apa? Saya apa? Kali-kali apa? Ya, ini saya. Namanya siapa? Siapa? Hei. Ya. Salam dulu, kasih salam. Nama saya baru mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saya Ifa Syarif Azri. Irfan Ifat Syarif. Silakan. Nama panggilan siapa? Arun. Itu dia dari apa cara bikin rambulan. Ayo silakan. Kali-kali apa? 1 kali 4 4, 2 kali 4 8, 3 kali 4 12, 4 kali 4 16, 5 kali 4 20, 6 kali 4 24, 7 kali 4 28, 8 kali 4 32, 9 kali 4 36, 10 kali 4 30. Jadi apa? Kita menghargai hasil karya orang lain. Ini luar biasa kan? Dan siapa yang mau, siapa yang bisa punya nilai kepercayaan yang tinggi, insya Allah dia akan tampil beda. Saya ingat dulu waktu sama SMP itu sudah mulai bikin baris berbaris. Alhamdulillah terakhir di kelas 3 saya jadi ketua OSIS. Itu karena apa? Mengasah kemampuan diri. Jadi kita harus punya kelebihan daripada teman-teman yang lain. Jadi harus rajin, harus tekun. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabatnya. Sahabatnya bilang begini, Tuhan Nabi, coba ajarkan saya satu ilmu dan saya tidak tanyakan kepada orang yang lain. Nabi bilang begini, amanu billah tsumma istaqim. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah. Kita sekarang berada di level SMP. Ini semua ini semua ini bisa lulus SMP, kita yakin. Siapa yang yakin lulus SMP? Coba kelas 3 mana kelas 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perempuan ada berapa kelas 3? Perempuan ada berapa kelas 3? Oh, ada di luar lain kan? Kenapa beta dengan perempuan? Coba. Yang pertama-tama gagal di dunia pendidikan itu perempuan. Nah, kalau begitu jadi tantangan. Saya adalah anak yang harus lulus SMP, lanjut SMA, lanjut kuliah. Pekerjaan urusan Allah. Yang penting saya punya ilmu. Kenapa saya lanjut sekolah? Saudara jawab. Ini harus diikhtiarkan. Barang ini sebenarnya tegal juga di dalam bau apa ini? Hah? Setengah 11. Sedikit lagi? Bisa sedikit lagi? Jam 1 bisa.
Kalau beta malah beta inginkan kalau bisa nanti hari-hari apa begitu, hari hari kapan-kapan ketemu kumpul dan ketemu diskusi. Siap. Semua dalam kelas, posisi suri-suri, atau cari ada TPK dekat-dekat sini. Ayo kita kumpul di TPK berapa hari? Bagaimana kalau ketemu di TPK? Panggil antu atau ketemu mau diskusi dengan gua? Ketemu mau tantang antu, bisa dah. Ya, karena anak sekalian, Nabi bilang begini, alimu auladan, kalian harus belajar. Karena apa? Dunia yang akan kalian hadapi sekarang ini nanti akan jauh beda dengan generasi kalian di 10 tahun yang akan datang. Kalau dulu di kampung, kalau mau main foto-foto, itu ambil gabah-gabah, cincang gabah-gabah, baru cari sendal-sendal bikin dia pun. Di sini ada nggak sih? Ada. Parlente. Menangis di jalan di pasar menangislah, minta bapak beli foto. Tidak ada kreativitas yang bisa ditunjukkan oleh generasi sekarang. Dan itu sudah diserahkan oleh Nabi 1400 tahun lalu. Ya, jadi sudah tadi apa ya? Jujur, apa tadi? Rajin, patuh, lagi. Siapa di antara anak-anakku sekalian yang sudah punya jadwal harian di rumah? Apa itu? Oke, memasak nasi bagus. Bisa masak nasi yang dimasukkan dengan jadwal harian adalah masing-masing orang harus bikin. Taruh di dinding, dibuka kamarnya, bangun jam berapa? Begitu bangun bikin apa? Misalnya bangun jam 4 bangun jam 4, mandi, sikat gigi, baca doa, salat sunat. Nanti jam 6 bikin apa? Menyapu, cuci piring, kemudian persiapan ke sekolah sampai jam berapa? Sehingga masing-masing orang saja sudah memperketat dirinya dengan jadwal yang dia susun sendiri. Insya Allah pertanda ciri-ciri kesuksesan. Itu jadi jangan dulu kita bicara cinta orang yang jauh-jauh sana. Salah satu bukti daripada cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah kita mencintai diri kita. Sudah seperti sekarang ini anak-anak sekalian sudah mulai mengurus dirinya. Kalau nanti uang yang kalau datang sekolah di bawah kasih uang kasih. Itu bapak dapat uang dari mana? Lalu bapak balas kenapa? Dapat tempo. Kalau saya dulu diajarkan gitu, kalau bapak kasih uang 10.000, di antara 10.000 itu harus ada yang disisihkan. 2.000 kan? Yang semua belanja habis. Begitu sampai di sekolah, kebuang habis. Sudah mulai belajar hemat untuk menata dirinya agar nanti kehidupan yang di depan dia sudah bisa tahu apa yang dia gunakan untuk dirinya sendiri. Terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang itu dengan bawa misi utama, yakni ajaran Islam. Dari Islam ini hanya 2 saja. Kalau 2 ini sudah bisa dilakukan oleh kita yang ada, insya Allah Islam itu akan melekat dalam diri kita masing-masing dan tanggung jawab kita untuk mensiarkan kepada orang lain. Dengan cara apa? Tunjukkan akhlak yang baik. Mulai saat ini tidak lagi anak-anak yang anak-anak yang kamu kacu, tahu kamu kacu? Bamak. Saya pernah dengar Bamak itu kita tadi mana sih? Dulu saya pernah datang di Norea, sedikit Bamak, sedikit Bamak. Anak-anak sekalian, ini yang penting. Pertemuan kita hari ini dicatat. Masing-masing ada anak-anak sini yang punya catatan pribadi. Mestinya sudah buku diary ya.
Catat, hari ini tanggal berapa yang ceram Ustaz Harun Awad, materi ceramahnya adalah ini. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang buka kembali. Wih, duluan gua bilang baru. Ini isyarat. Ini isyarat kata stop. Insya Allah nanti karena kita cerita sejarah Nabi ini tidak pernah selesai. Yang dua ya, jadi ada dua hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, anak-anak sekalian jaga sholat. Tidak boleh tinggalkan sholat sesibuk, secapek apapun. Laki-laki harus sholat keras, perempuan di rumah. Tapi begitu sudah tiba waktu sholat, ayo bergegas untuk tinggalkan seluruh pekerjaan. Yang kedua, jangan tinggalkan Al-Quran. Insya Allah, mudah-mudahan berpegang kedua hal ini sebagai bukti rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang sukses, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Insya Allah. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang belum berkenan, saya mohon maaf. Alhamdulillah wa yaqma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Insinyur Harun Awad yang telah menyampaikan ceramah agamanya pada hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan bagi kita semua yang hadir di sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ajmain Inam adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz kepada Ustadz maupun tempat kita semua. Oke, jadi salah satu faktor yang menyebabkan seorang sukses adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak bisa bikin apa-apa tanpa campur tangan Allah untuk tertentu. Al-Fatihah hadiyah. Wa qul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta ighfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa kami semua ya Allah. Karena dengan terhapusnya dosa Allah, kami dapat beribadah kepada-Mu. Allahumma ya Allah yang maha memberikan rasa cinta, jadikanlah dalam hati kami cinta kami kepada baginda Rasulullah SAW. Dan untuk itu kami akan mengamalkan seluruh sunnah-sunnah. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari hamba-hamba-Mu yang di akhirat nanti insya Allah mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang ahli Al-Quran, anak-anak yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah petunjuk kepada kami semua sehingga kami senantiasa berada dalam ridha-Mu di setiap langkah yang kami lakukan, terutama untuk mencapai keridhaan-Mu. Ya Allah, cerdaskanlah otak kami, lapangkanlah dada kami, berikanlah semangat kepada kami untuk menuntut ilmu, sehingga otak kami terisi dengan ilmu dan hati kami tercerahkan dengan iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, berikanlah motivasi terutama kepada guru-guru kami ya Allah, agar mereka
ikhlas memberikan pelajarannya kepada kami, sehingga mereka menjadikan apa yang mereka berikan kepada kami menjadi amal jariah mereka ya Allah di akhirat nanti ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada guru-guru kami ya Allah. Lapangkanlah rezeki mereka, berikan kekuatan dan bimbing mereka agar mereka senantiasa tercerahkan untuk mendidik kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudara, kajian kita pada hari ini dapat sebelum saya menutup acara pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan apabila ada kesalahan